Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki bab baru tentang laju reaksi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh-contoh peristiwa yang berhubungan dengan reaksi kimia. Misalnya nih, orang yang membakar kembang api, pembusukan makanan, matanya buah-buahan di pohon, proses fotosintesis, pembakaran minyak bumi pada kendaraan bermotor maupun industri, dan masih banyak yang lainnya. Reaksi kimia tersebut ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat. Kembang api dan pembakaran minyak bumi pada kendaraan bermotor maupun kegiatan industri merupakan contoh dari reaksi yang berlangsung secara cepat. Pembusukan makanan, matanya buah-buahan di pohon, serta proses fotosintesis adalah contoh-contoh dari reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Cepat atau lambatnya reaksi kimia dipengaruhi oleh laju reaksinya. Sekarang, apa itu laju reaksi? Kita bahas bersama ya. Laju reaksi. Laju. Sinonim dari kata laju adalah cepat, kecepatan. Dalam fisika atau matematika, kecepatan dapat diartikan sebagai adanya perubahan jarak dari titik awal sampai titik akhir per satuan waktu. Satuannya biasanya adalah kilometer per jam. Bisa juga meter per menit. Tapi, itu kalau kita belajar tentang matematika atau fisika ya. Kalau dalam kimia, laju diartikan sebagai adanya perubahan jumlah reaktan yang terurai per satuan waktu atau adanya perubahan jumlah produk yang terbentuk per satuan waktu. Singkatnya nih, laju reaksi itu menyatakan laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk tiap satuan waktu. Misalkan nih, kalian mau membuat larutan air gula. Kalau mau membuat larutan air gula, bahan yang diperlukan apa aja? Air dan gula kan? Ketika kamu mencampurkan air sama gula, pasti lama-kelamaan bentuk fisik asli dari air sama gula tersebut akan berkurang. Berkurang terus sampai akhirnya terbentuk air gula seluruhnya. Nah, air dan gula merupakan reaktan yang lama-kelamaan jumlahnya akan terus berkurang. Lalu si air gula ini atau larutan gula adalah produknya yang jumlahnya lama-kelamaan akan semakin bertambah. Kalau kecepatan dalam fisika atau matematika, satuannya adalah kilometer per jam, tapi kalau laju, satuannya adalah molar per detik. Sehingga, laju reaksi ini bisa kita rumuskan sebagai berikut. V atau R, rate, adalah perubahan konsentrasi dari produk atau reaktan per perubahan waktunya. Satuannya adalah molaritas per detik. Tapi, menggunakan contoh air gula kayaknya nggak kimia banget ya. Kita coba dengan senyawa kimia ya. Misalkan nih, ada reaksi antara gas NO atau nitrogen monoksida dengan gas Br2 atau gas bromida menghasilkan gas NOBr. Kita setarakan terlebih dahulu ya. Di kiri ada 2 Br, di kanan baru ada 1 atom Br. Maka bagian kanan ini kita kalikan 2. Lalu di sebelah kanan ada 2 NO, di sebelah kiri baru ada 1 NO. Maka bagian kiri ini kita kalikan 2. Nah, sekarang persama reaksinya sudah setara ya. 2 NO tambah Br2 menjadi 2 NOBr. Sekarang kita coba tuliskan ungkapan laju reaksinya ya. Kita akan mulai dari NO terlebih dahulu. NO ada di sisi sebelah reaktan. Tadi, reaktan mengalami pengurangan kan? Jadi kita simbolkan negatif. Lalu konsentrasi NO per satuan waktu. Coba yang Br2. Ungkapan laju reaksinya adalah Br2 merupakan reaktan juga. Jadi, simbolnya adalah negatif. Negatif konsentrasi Br2 per satuan waktu. Yang terakhir adalah NOBr. Ungkapan lajunya, nah, NOBr kan ada di sisi produk ya. Tadi kalau produk mengalami penambahan. Jadi kita bisa berikan simbol positif. Positif konsentrasi NOBr per satuan waktu.
Tanda positif dan tanda negatif di sini hanya sebagai simbol aja ya. Positif berarti senyawanya mengalami penambahan, sedangkan negatif berarti senyawanya mengalami pengurangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan laju reaksi. Perbandingan laju reaksi dapat ditentukan oleh koefisien dari persamaan reaksi. Kita ambil contoh dari persamaan reaksi sebelumnya ya. 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Koefisien dari NO adalah 2. Koefisien dari Br2 adalah 1. Dan koefisien dari NOBr adalah 2. Maka, perbandingan laju reaksinya adalah 2 banding 1 banding 2. Apa kegunaannya? Nanti kita bahas dengan contoh soal ya. Next slide kita akan bahas tentang contoh soalnya. Misalkan nih, ada seorang siswa yang melakukan percobaan untuk mereaksikan antara gas nitrogen monoksida atau NO dengan gas bromida atau Br2 menghasilkan gas NOBr sesuai dengan persamaan reaksi berikut. 2NO tambah Br2 menjadi 2NOBr. Selama percobaan, siswa tersebut menuliskan data sebagai berikut. Pada T sama dengan 1 detik, masih belum terdapat NOBr yang terbentuk. Namun, pada T sama dengan 11 detik, ternyata telah terdapat 0,2 molar gas NOBr. Pertanyaannya, berapakah laju dari gas NOBr pada 11 detik pertama percobaan? Kita bahas ya. Laju reaksi dirumuskan perubahan konsentrasi dari produk ataupun dari reaktan per satuan waktu. Berdasarkan tabel pengamatan tersebut, ternyata terdapat perubahan konsentrasi ya. Dari yang tadinya 0 molar menjadi 0,2 molar. Maka perubahan konsentrasinya adalah 0,2 dikurang 0. Lalu perubahan waktunya dari 1 detik menjadi 11 detik. Berarti 11 dikurangin 1 detik. 0,2 dikurangin 0, hasilnya adalah 0,2. 11 dikurangin 1, hasilnya adalah 10. 0,2 molar dibagi 10 detik, berarti hasilnya adalah 0,02 molar per second. Nah, karena NOBr adalah produknya, maka kita bisa memberikan simbol positif. Positif 0,02 molar per second. Artinya, tiap 1 detik terdapat penambahan konsentrasi dari NOBr sebanyak 0,02 molar. Tadi adalah laju reaksi dari NOBr. Gimana kalau sekarang yang ditanyakan adalah laju dari gas Br2? Tidak ada datanya kan? Nah, karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perbandingan laju ditunjukkan oleh koefisiennya, maka untuk mencari laju dari Br2 ini, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien antara NOBr sama Br2. Kemudian dikalikan sama laju dari NOBr. Koefisien dari gas Br2 adalah 1 per koefisien dari NOBr adalah 2 dikalikan laju dari NOBr, yaitu 0,02 molar per detik. Maka hasilnya adalah 0,01 molar per detik. Nah, gas Br2 ini ada di bagian reaktan, maka kita bisa memberikan simbol negatif. Negatif 0,01 molar per detik. Artinya, setiap 1 detik terdapat pengurangan konsentrasi dari Br2 sebanyak 0,01 molar per detik. Coba kalau saya tanya berapakah laju dari NO? Caranya kurang lebih sama ya seperti sebelumnya. Kerjakan dengan perbandingan koefisien. Koefisien dari NO adalah 2. Koefisien dari NOBr adalah 2. Lalu dikali sama laju NOBr, yaitu 0,02 molar per second. NO berada di bagian reaktan, maka kita bisa memberikan tanda negatif. Berarti negatif 0,02 molar per detik. Artinya, setiap 1 detik terdapat pengurangan konsentrasi dari NO sebanyak 0,02 molar. Contoh soal yang kedua. Diketahui persamaan reaksi berikut. 2N2O5
terurai menjadi 4NO2 ditambah O2. Nah, diketahui bahwa ternyata konsentrasi dari N2O5 ini sebelumnya adalah 2 mol per liter, berubah menjadi 0,5 mol per liter. Pertanyaannya, tentukanlah laju berkurangnya N2O5. Kita bahas ya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Pada soal, diketahui bahwa konsentrasi dari N2O5 sebelumnya adalah 2 mol per liter, berubah menjadi 0,5 mol per liter. Artinya, terdapat perubahan sebesar 2 dikurangin 0,5 atau 1,5 mol per liter. Perubahannya ini terjadi dalam 10 detik. Maka, 1,5 mol per liter. Nah, mol per liter ini sama dengan molaritas kan? Berarti simbolnya bisa kita ganti jadi M besar. Dibagi 10 detik. Hasilnya adalah 0,15 molar per detik. Karena N2O5 merupakan reaktan, jadi kita bisa simbolkan negatif ya. Negatif 0,15 molar per detik. Artinya, terdapat pengurangan konsentrasi dari N2O5 sebesar 0,15 molar per detiknya. Sekarang coba kalau saya tanya berapakah laju dari NO2? Nah, karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perbandingan laju itu ditunjukkan oleh koefisiennya, maka untuk mencari laju dari NO ini, kita bisa menggunakan perbandingan dari koefisien. Koefisien dari N2O5 adalah 2. Koefisien dari NO2 adalah 4, dan koefisien dari O2 adalah 1. Sekarang untuk mencari laju dari NO2, maka kita akan menggunakan perbandingan koefisien antara N2O5 sama NO2, kemudian kita akan kalikan sama laju dari N2O5-nya. Koefisien dari NO2 adalah 4, selanjutnya koefisien dari N2O5 adalah 2, dikali laju dari N2O5, yaitu 0,15 molar per detik. Hasilnya adalah 0,30 molar per detik. Nah, karena NO2 ini terletak pada bagian produk, maka kita bisa tambahkan simbol positif ya. Positif 0,30 molar per detik. Artinya, setiap 1 detik terdapat penambahan konsentrasi dari NO2 sebesar 0,30 molar. Sekarang yang terakhir, coba saya tanyakan berapakah laju dari gas O2. Caranya masih sama seperti sebelumnya ya. Koefisien dari O2 adalah 1, koefisien dari N2O5 adalah 2. Kemudian dikali sama laju dari N2O5, yaitu 0,15 molar per detik. Hasilnya adalah 0,075 molar per detik. Nah, karena O2 ini juga berada di bagian produk, maka kita bisa tambahkan simbol positif ya. Positif 0,075 molar per detik. Artinya, setiap 1 detik terdapat penambahan gas O2 sebesar 0,075 molar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang grafik dari laju reaksi ya. Pada awal pembahasan, kalian telah mengetahui bahwa laju reaksi menyatakan pengurangan reaktan atau penambahan produk tiap satuan waktu. Maka, dalam grafik laju reaksi ini, terdapat hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Untuk produk, dari awal kan konsentrasinya sangat kecil ya, atau bahkan belum terbentuk sama sekali. Berarti, kita tarik garis dari titik 0, lalu seiring waktu, konsentrasinya akan semakin meningkat sampai jumlahnya konstan. Lalu untuk reaktan, dari awal konsentrasinya memang sudah ada ya. Maka kita bisa tarik garis dari titik konsentrasi yang tinggi, lalu seiring berjalannya waktu, konsentrasinya akan semakin berkurang. Ini produk, dan yang ini adalah reaktannya. Maka seperti inilah grafik dari laju reaksi ya.
Silahkan catat poin penting dari materi dalam video ini dan kerjakan latihan soal berikut supaya kamu bisa lebih memahami tentang konsep awal dari laju reaksi. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.